Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Afrizal Fadilasya. Dan saya Alvin Pratama. Kami dari kelompok 17. Di sini kami akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi dari perangkat lunak, yang kedua sejarah perangkat lunak, yang ketiga fungsi, dan keempat macam-macam. Sekarang kita masuk ke definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau piranti lunak yang bisa disebut software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer atau hardware. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang dikenali oleh mesin hardware. Selanjutnya kita bergeser ke sejarah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah instruksi yang diprogram dan yang disimpan di dalam memori komputer digital program yang disimpan untuk dieksekusi oleh prosesor. Perangkat lunak adalah perkembangan terbaru dalam sejarah manusia dan merupakan hal mendasar bagi era informasi. Perangkat lunak generasi pertama untuk komputer digital program tersimpan awal pada akhir 1940-an memiliki instruksi tertulis langsung di dalam kode biner, umumnya ditulis oleh komputer mainframe. Kemudian pengembangan bahasa pemrograman modern bersama dengan kemajuan komputer di rumah akan sangat memperluas cakupan dan luasnya perangkat lunak yang tersedia. Dimulai dengan bahasa assembly dan berlanjut melalui pemrograman fungsional dan paradigma pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya adalah macam-macam perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak berbayar atau proprietary software. Sangat banyak produk software yang dikembangkan oleh developernya, namun untuk bisa dinikmati kegunaan perangkat lunak tersebut, serta berbagai fitur dan update terbarunya, Anda harus membayar dengan harga tertentu. Meskipun Anda sudah membelinya, tapi tidak mendapatkan lisensi untuk membuat kopiannya dan menyebarluaskan untuk pengguna komputer lain, karena tindakan itu termasuk ilegal dan bertentangan dengan hukum. Produk perangkat lunak ini seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office, dan sebagainya. Selanjutnya ada perangkat lunak gratis atau freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Bahkan Anda bisa menggunakannya tanpa batasan waktu. Jika bisa digunakan tanpa berbayar sampai kapanpun. Biasanya pengembang software ini mendedikasikannya untuk komunitas tertentu, tetapi hak cipta tetap dipertahankannya sehingga tetap bisa juga melakukan berbagai pengembangan selanjutnya. Contoh produk dari freeware ini adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Lalu ada perangkat lunak bebas atau free software. Awalnya Anda harus membeli perangkat lunak ini, namun Anda bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, bahkan distribusinya. Jadi pengertian gratisnya tidak hanya pada beberapa komponen tersebut. Inilah yang membedakannya dengan freeware. Contoh dari software ini adalah GNU Linux, OpenSolaris, dan VLC. Selanjutnya ada free software. Pada awalnya Anda harus membeli perangkat lunak ini. Namun Anda bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, bahkan distribusinya. Jadi pengertian gratisnya tidak hanya pada beberapa komponen tersebut. Inilah yang membedakan dengan freeware. Contoh dari software adalah GNU atau Linux,
OpenSolaris, serta VLC. Next ada shareware. Perangkat lunak ini juga bisa digunakan secara gratis. Sayangnya ada batasan waktu untuk penggunaannya. Inilah perbedaan dengan freeware yang bisa dimanfaatkan selamanya tanpa ada waktu kadaluarsa. Shareware merupakan program khusus yang distribusikan berbagai software versi evaluasi atau demonstrasi. Oleh karena itu, pengembangannya membatasi fungsi atau fitur yang bisa digunakan penggunaannya. Jadi, pengembangan akan membatasi waktu pemakaiannya. Semisal hanya 1 bulan saja. Nah, apabila Anda ingin menikmati seluruh fiturnya, maka harus membelinya terlebih dahulu. Contohnya adalah antivirus seperti Avast dan Avira. Ada juga malware atau software perusak, sehingga berbahaya bila disalahgunakan. Tujuan pembuatan software memang ditujukan untuk menyusupkan, bahkan merusak sistem jaringan komputer, tentunya tanpa seizin dari pemiliknya. Istilah malware sudah umum digunakan sebagai penamaan bagi perangkat lunak yang bisa mengganggu perangkat komputer. Contohnya meliputi spyware, perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang transparan atau tidak jujur, virus komputer, dan sebagainya sebagai software yang dibuat dengan tujuan jahat. Contoh lainnya adalah software bankos yang bisa mencuri data dari komputer orang lain. Ada open source software. Sesuai namanya, perangkat lunak ini bersifat terbuka, sehingga Anda bisa mengakses secara gratis. Sesuai namanya, maka kode sumbernya terbuka agar bisa dipelajari. Kemudian dimodifikasi agar fungsinya meningkat, dan seterusnya boleh disebarluaskan untuk pengguna lainnya. Jadi, perangkat lunak ini biasanya dikelola oleh komunitas tertentu. Meskipun sifatnya terbuka, tetapi harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan etika tertentu. Contoh dari perangkat lunak ini adalah Linux, yang dimana ada Arch Linux, Manjaro, dan sebagainya, yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Ada application software. Perangkat lunak aplikasi adalah satu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang diintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan satu tugas untuk menguntungkan pengguna. Contohnya adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Kemudian ada operating system, atau bisa disebut dengan sistem operasi. Adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya I atau O dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Masuk kepada fungsi. Fungsi software. Secara umum, perangkat lunak pada komputer memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama sebagai pemrosesan data, perintah atau interaksi khusus. Dengan begitu, pengguna bisa mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil kerja yang diinginkan. Selain itu, fungsinya adalah untuk sarana interaksi yang mengoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.